Oh. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari program studi psikologi kelas 2C. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video mengenai ketertarikan interpersonal. Sebenarnya apa sih itu ketertarikan interpersonal? Jadi secara sederhana, ketertarikan interpersonal adalah penilaian atau sikap positif dan negatif yang kita berikan terhadap orang lain. Jadi bukan cuma soal cinta-cintaan ya, tetapi juga alasan mengapa kita merasa nyaman atau malah gak cocok sama seseorang saat pertama kali kita bertemu. Faktor pertama ketertarikan adalah kedekatan. Di psikologi ini disebut sebagai proximity. Kontak awal itu biasanya terjadi karena adanya aspek fisik lingkungan. Contohnya posisi tempat duduk di kelas, lokasi tempat tinggal, atau tempat kerja. Kita cenderung tertarik sama seseorang yang secara fisik dekat dengan kita karena adanya efek repeated exposure, alias semakin sering kita melihat seseorang tersebut, maka otak kita akan merasa familiar sehingga muncul perasaan positif secara alami. Faktor kedua yang gak kalah penting adalah emosi. Keadaan afektif atau perasaan ternyata sangat berpengaruh loh. Yang pertama itu ada efek langsung. Kalau seseorang membuat kita merasa bahagia atau tertawa, maka kita akan otomatis akan tertarik sama orang tersebut. Tetapi ada juga efek tak langsung. Misal nih, kalau kamu lagi mendapat kabar bahagia atau lagi dalam keadaan good mood, maka setiap orang yang kamu temui saat itu bakal terlihat lebih menarik di mata kamu, padahal mereka nggak melakukan hal khusus. Kebutuhan afiliasi adalah dorongan manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Orang yang kebutuhan afiliasinya tinggi biasanya lebih aktif membangun dan menjaga hubungan, serta lebih terampil berinteraksi. Dalam situasi tertentu, misalnya bencana alam, orang cenderung mencari kebersamaan. Hal ini karena perbandingan sosial. Kita merasa lebih tenang saat berbagi pengalaman dan emosi dengan orang lain. Selain itu, ketertarikan interpersonal sering dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa diamati, misalnya daya tarik fisik, gaya perilaku, berat badan, bahkan hal sederhana seperti nama depan atau pilihan makanan. Orang cenderung memberi penilaian positif pada mereka yang dianggap menarik, meskipun penilaian itu tidak selalu tepat. Pernah nggak sih kamu merasa dekat sama teman yang sefrekuensi sama kamu? Atau kamu dekat dengan seseorang tanpa tahu alasannya? Nah, ternyata semua itu ada penjelasannya loh. Hubungan interpersonal biasanya dimulai dari hal yang sederhana, seperti kontak awal, kedekatan fisik, dan sering bertemu di kelas atau organisasi menjadi pemicu pertama. Tapi setelah itu, ada dua hal penting yang menentukan apakah hubungan akan berkembang. Yang pertama, kesamaan, dan yang kedua adalah rasa suka timbal balik. Dalam psikologi sosial, ada prinsip yang cukup menarik, yaitu similarity attracts, atau orang yang mirip cenderung saling tertarik. Penelitian menunjukkan bahwa kita lebih menyukai orang yang memiliki kesamaan dengan kita, baik dari segi hobi, nilai, ataupun cara pandang. Bahkan, semakin banyak hal yang kita setujui bersama, semakin besar kemungkinan kita menyukainya. Ini disebut sebagai proporsi sikap. Kenapa bisa begitu? Karena kesamaan itu memberi kita perasaan nyaman dan validasi, seolah-olah, oke, cara perilakuku benar, ada orang lain yang sama. Sebaliknya, kalau kita bertemu orang yang sangat berbeda, seringkali muncul rasa tidak nyaman. Dalam psikologi, ini disebut imbalance atau ketidakseimbangan emosional. Dari sudut pandang evolusi, manusia juga punya kecenderungan untuk lebih waspada terhadap hal yang berbeda.
sebagai bentuk perlindungan diri. Menariknya, salah satu faktor terkuat dalam ketertarikan adalah mengetahui bahwa orang lain menyukai kita. Ketika seseorang menunjukkan bahwa dia suka atau menghargai kita, kita cenderung membalas perasaan itu. Tapi hati-hati kalau pujian terasa tidak tulus atau terkesan menjilat. Justru itu bisa membuat ilfil. Ketertarikan itu bukan cuma soal logika, tapi juga soal perasaan. Kita cenderung menyukai orang yang membuat kita merasa senang secara langsung, misalnya yang saling memberi dukungan atau pujian. Tapi ada juga yang disebut afek asosiatif. Kita bisa menyukai seseorang yang hanya karena dia hadir saat kita sedang bahagia, walaupun dia bukan penyebab kebahagiaan itu. Jadi, semua faktor tadi, satu hal yang paling kuat adalah kesamaan. Semakin kita merasa nyambung dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita tertarik dan membangun hubungan yang lebih dekat. Sekarang, coba pikirkan orang-orang terdekat kamu, seberapa banyak kesamaan yang kalian punya. Pertama, sering muncul otomatis sering disukai. Oleh sebab itu bukan karena kesan pertama kali yang kita buat, melainkan kita selalu ada di saat orang lain membutuhkan kita, dan itu membuat kita lebih dekat berhubungan dengan orang lain. 2, minta bantuan kecil. Terkadang orang yang telah membantu kita, yang memberi bantuan kecil, lebih menyukai kita dibanding orang yang telah kita bantu. Dan meminta bantuan kecil juga membantu memperdekatkan hubungan kita sama orang lain. Ya, boleh sesekali tidak sempurna, karena beberapa orang lebih menyukai ketika seseorang tersebut memiliki beberapa kesalahan kecil dibanding terlalu perfect. Nomor 4, tunjukkan kalau kamu suka mereka duluan. Ketertarikan dan penghargaan ketika kamu memberikan ke seseorang, kemungkinan besar mereka juga akan membalasnya. Oleh sebab itu, memberi rasa suka duluan itu akan membuat seseorang juga lebih mudah untuk suka kepada kamu. 5, kendalikan faktor kedekatan. Jangan duduk di pojokan, tapi duduklah di sebelah mereka. Karena faktor kedekatan bisa kita kendalikan, tapi juga tidak perlu memusatkan. Fokus ke persetujuan, bukan ke perbedaan, karena orang lain lebih menyukai ketika kamu satu sama pikiran sama mereka. Tapi bukan berarti kamu harus sama seperti mereka. Tidak perlu pura-pura suka, tapi juga tidak perlu kamu memaksa suatu hal yang berbeda untuk kelihatan sama. Ekspresikan hal positif, bukan negatif, karena orang lain lebih menyukai ketika kamu mengucapkan selamat atau mengatakan hal-hal positif dibanding hal negatif. Oleh sebab itu, ekspresikanlah hal positif kepada orang lain agar orang lain lebih menyukai